Kata Zelensky ke G20, sekarang waktunya mengakhiri perang Rusia. Залишались в сірій зоні між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас? Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проєкт договору Kyiv Security Compact і вже його запропонували партнерам. Тож маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa sekarang adalah waktu untuk mengakhiri perang destruktif Rusia dan menyelamatkan ribuan nyawa. Hal itu disampaikan Zelensky pada KTT G20 di Bali melalui pidato video pada hari Selasa 15 November. Saya yakin sekarang adalah saatnya perang destruktif Rusia harus dan dapat dihentikan. Katanya menurut pidato yang diperoleh AFP Selasa 15 November 2022. Ini akan menyelamatkan ribuan nyawa, imbuhnya. Mengenakan t-shirt hijau tentara yang kini menjadi ciri khasnya, Zelensky berbicara kepada para pemimpin dunia termasuk Xi Jinping dari China dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Berbicara dalam bahasa Ukraina, Zelensky mengecam ancaman gila senjata nuklir yang dilakukan pejabat-pejabat Rusia, merujuk pada retorika Presiden Rusia Vladimir Putin yang bahkan membuat Beijing tidak nyaman. Tidak ada alasan untuk pemerasan nuklir, ujarnya seraya berterima kasih kepada G19 tidak termasuk Rusia karena membuat hal ini jelas. Pemimpin Ukraina tersebut juga menyerukan perluasan dan perpanjangan tidak terbatas dari kesepakatan gandum yang ditengahi oleh PBB dan Turki yang akan berakhir pada 19 November. Ukraina adalah salah satu produsen gandum utama dunia dan invasi Rusia telah memblokir 20 juta ton biji-bijian di pelabuhannya sampai kesepakatan tercapai pada bulan Juli lalu. Saya percaya inisiatif ekspor biji-bijian kami layak untuk diperpanjang tanpa batas, tidak peduli kapan perang berakhir, kata Zelensky mendesak ekspansi ke pelabuhan lain. Zelensky juga mendukung dorongan pimpinan AS untuk membatasi harga ekspor minyak Rusia sehingga sumber daya energi tidak lagi digunakan sebagai senjata. Jika Rusia mencoba untuk menghilangkan Ukraina, Eropa dan semua konsumen energi di dunia dari prediktabilitas dan stabilitas harga, jawabannya adalah pembatasan paksa harga ekspor untuk Rusia, cetusnya. Zelensky ke pemimpin G20 Bali, Anda tinggal pilih cara jadi juru damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan negara G20 segera mengambil langkah konkret, membantu menyetop peperangan yang masih berkecamuk di negaranya sejak invasi Rusia berlangsung. Dalam pidato virtualnya di KTT G20, Zelensky menjabarkan setidaknya 10 gagasan untuk membantu perang Rusia versus Ukraina berhenti. Beberapa di antaranya yakni mendesak pasukan Rusia menarik diri terutama dari situs strategis hingga menghentikan Moskow, memanfaatkan krisis energi sebagai senjata di Ukraina. Saya telah menguraikan jalan yang dapat Anda pilih masing-masing untuk diri Anda sendiri. Bagaimana menjadi rekan yang mendukung perdamaian? Silakan pilih jalan kepemimpinan Anda, kata Zelensky dalam pidatonya di depan Presiden Joko Widodo. Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Zelensky mengatakan poin-poin yang ia ajukan itu akan menyelamatkan ribuan nyawa dan memulihkan validitas hukum internasional. Dalam pidatonya, Zelensky juga memamerkan kemenangan pasukan Ukraina baru-baru ini melawan serangan Rusia terutama di Kherson. Zelensky menuturkan wilayah Kherson, timur Ukraina, kini sudah lepas dari pendudukan pasukan Rusia. Pertempuran itu menunjukkan perubahan semacam itu. Setelah itu, orang sudah tahu siapa yang akan menang meskipun kemenangan akhir masih harus diperjuangkan, kata Zelensky melalui video di KTT G20 di Bali pada Selasa 15 November. Zelensky berujar Ukraina saat ini masih harus terus berjuang untuk memeluk kembali seluruh wilayah mereka. Meski begitu, ia tetap mempertimbangkan perdamaian yang lebih meminimalisir jatuhnya korban jiwa serta melindungi dunia dari ketidakstabilan.
Itulah kenapa saya ingin mempresentasikan visi kami mengenai jalan menuju perdamaian bagaimana untuk benar-benar mencapainya, ujar dia. Pemimpin Ukraina tersebut juga menyerukan perluasan dan perpanjangan tidak terbatas dari kesepakatan gandum yang ditengahi oleh PBB dan Turki yang akan berakhir pada 19 November. Ukraina adalah salah satu produsen gandum utama dunia dan invasi Rusia telah memblokir 20 juta ton biji-bijian di pelabuhannya sampai kesepakatan tercapai pada bulan Juli lalu. Saya percaya inisiatif ekspor biji-bijian kami layak untuk diperpanjang tanpa batas, tidak peduli kapan perang berakhir, kata Zelensky mendesak ekspansi ke pelabuhan lain. Zelensky juga mendukung dorongan pimpinan AS untuk membatasi harga ekspor minyak Rusia sehingga sumber daya energi tidak lagi digunakan sebagai senjata. Jika Rusia mencoba untuk menghilangkan Ukraina, Eropa dan semua konsumen energi di dunia dari prediktabilitas dan stabilitas harga, jawabannya adalah pembatasan paksa harga ekspor untuk Rusia, cetusnya. Zelensky ke pemimpin G20 Bali, Anda tinggal pilih cara jadi juru damai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan negara G20 segera mengambil langkah konkret, membantu menyetop peperangan yang masih berkecamuk di negaranya sejak invasi Rusia berlangsung. Dalam pidato virtualnya di KTT G20, Zelensky menjabarkan setidaknya 10 gagasan untuk membantu perang Rusia versus Ukraina berhenti. Beberapa di antaranya yakni mendesak pasukan Rusia menarik diri terutama dari situs strategis hingga menghentikan Moskow, memanfaatkan krisis energi sebagai senjata di Ukraina. Saya telah menguraikan jalan yang dapat Anda pilih masing-masing untuk diri Anda sendiri. Bagaimana menjadi rekan yang mendukung perdamaian? Silakan pilih jalan kepemimpinan Anda, kata Zelensky dalam pidatonya di depan Presiden Joko Widodo. Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Zelensky mengatakan poin-poin yang ia ajukan itu akan menyelamatkan ribuan nyawa dan memulihkan validitas hukum internasional. Dalam pidatonya, Zelensky juga memamerkan kemenangan pasukan Ukraina baru-baru ini melawan serangan Rusia terutama di Kherson. Zelensky menuturkan wilayah Kherson, timur Ukraina, kini sudah lepas dari pendudukan pasukan Rusia. Pertempuran itu menunjukkan perubahan semacam itu, setelah itu orang sudah tahu siapa yang akan menang meskipun kemenangan akhir masih harus diperjuangkan, kata Zelensky melalui video di KTT G20 di Bali pada Selasa 15 November. Zelensky berujar Ukraina saat ini masih harus terus berjuang untuk memeluk kembali seluruh wilayah mereka. Meski begitu, ia tetap mempertimbangkan perdamaian yang lebih meminimalisir jatuhnya korban jiwa serta melindungi dunia dari ketidakstabilan. Itulah kenapa saya ingin mempresentasikan visi kami mengenai jalan menuju perdamaian bagaimana untuk benar-benar mencapainya, ujar dia.